Apa jadinya ketika kita lagi meeting atau lagi ngobrol sama teman pakai aplikasi Zoom atau video call, tiba-tiba di salah satunya ada penampakan. Serem. Not good. I told you not to disrespect the spirits. It could be something demonic. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak kuatannya ya. Oke, hari ini kita akan bahas sebuah film horor yang berjudul Host yang tayang di tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Bob Savage. Film ini terinspirasi dari pengguna aplikasi telekonferensi, yaitu aplikasi Zoom. Nah, sebelum kita mulai, siapkan dulu posisi yang enak, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol bel notifikasinya ya. Oke, kita mulai. Nah, di awal cerita, kita akan disuguhkan oleh seorang mbak-mbak yang lagi betulin tank top. Alah, cucu, baru juga mulai. Mbak, kita lagi ngeliatin loh mbak, ini bukan cermin. Ya sudahlah, kita lanjut. Si mbak ini bernama Haley. Ketika dia sedang menghubungi teman-temannya untuk melakukan telekonferensi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dan tiba-tiba pintu terbuka dan barang-barang yang ada di dalamnya pun terjatuh. Tak lama kemudian, terdengar suara lagi dari jendela. Ternyata itu adalah temannya yang bernama Gemma. Meminta untuk gabung di aplikasi Zoom. Aduh mbak, barbar amat mbak. Oke, akhirnya teman-teman yang lain pun bergabung. Ada Emma, Radina, Caroline, dan juga Teddy. Nah, di sini mereka mencoba untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan setan yang dibantu oleh Selen. Tapi sebelumnya, karena mereka sudah tahu akan melakukan pemanggilan burung, pemanggilan setan, akhirnya Emma menakut-nakuti teman-temannya itu menggunakan filter kamera. Tak mau kalah, Caroline pun menjadikan dirinya menjadi dua dengan mengubah background menjadi aktivitas dirinya. Begitupun Teddy memperlihatkan box musiknya yang katanya sih serem. Yalah, kuma Teddy lah. Nah, oke, kita mulai saja ritual pemanggilan setannya. Di sini, Selen meminta mereka menyalakan lilin. Terus, Selen pun menjelaskan peraturan dalam sebuah ritual tersebut dengan membayangkan atau memvisualkan sebuah lingkaran seolah mereka itu sedang berpegangan tangan dalam sebuah lingkaran. Dan jika ingin mengakhiri ritual ini, mereka harus membayangkan seutas tali yang melingkar di pinggang lalu memotong tali tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa kita harus menghormati roh leluhur. Lalu mereka pun memulai ritual dengan memejamkan mata. Namun, di tengah-tengah ritual itu, pacarnya Teddy bernama Jenny mengganggu dan meniup lilinnya. Hal ini membuat teman-teman yang lain menjadi bete. Teddy pun meninggalkan meeting Zoom tersebut. Selen di sini meminta untuk melanjutkan ritualnya dan tetap fokus untuk berkomunikasi dengan roh. Selen menanyakan apakah ada pertanyaan atau gangguan yang dirasakan. Nah, di sini gangguan mulai terjadi karena Haley merasa pundaknya ada yang menyentuh. Tapi tiba-tiba Gemma berteriak, membuat semuanya kaget. Gemma di sini mengaku ada sesuatu yang menyentuh lehernya. Lalu Selen pun meminta Gemma untuk berkomunikasi dengan roh tersebut. Dan Gemma mengatakan itu adalah teman sekolahnya dulu, yaitu Jack, yang tewas gantung diri. Namun tiba-tiba komunikasi Selen pun terputus. Nah, di sini ternyata Gemma berbohong soal Jack yang tewas bunuh diri. Bikin emosi ya, dari awal sih mbak. Oke, dilanjut. Setelah mereka pada pipis, Gemma pun berulah lagi dengan memanggil-manggil Haley, kuku kemari. Karena kesal, saya juga kesel. Akhirnya Haley pun terpancing emosi. Dan ketika mereka berdebat, tiba-tiba kursi yang diduduki oleh Haley bergeser seperti ada yang menariknya. Dan teror pun dimulai. Di sini, Haley mencoba mengeraskan volume laptopnya karena dia merasa mendengarkan sesuatu yang janggal. Lalu dia mencari tahu di seluruh ruangannya. Tiba-tiba terdengar suara yang ternyata itu dari atap rumahnya Caroline. Dan Caroline pun mencoba memeriksa plafon rumahnya itu dengan menggunakan toksis. Tapi tiba-tiba tampak ada kaki yang melayang dan Caroline pun tampak ketakutan.
Lalu mereka pun meminta Haley menghubungi Shalon. Saat akan mengambil HP, Haley seperti melihat sesuatu, tapi teman-temannya tidak bisa melihat apapun. Lalu, Haley mencoba memfoto ruang gelapnya itu dengan kamera Polaroid. Dan benar saja, ada tampak sesosok manusia yang tergantung di sana. Lagi pada serius ngeliatin foto, tiba-tiba gelas Emma pecah dan semua menjadi panik. Haley akhirnya berhasil menghubungi Shalon dan menceritakan apa yang terjadi. Tapi Shalon malah memarahi para gadis-gadis ini karena mereka semua sudah tidak menghormati arwah atau roh dan malah mengarang-arang cerita karena itu akan mengundang roh palsu atau iblis jahat. Di sini Shalon menyarankan untuk mensudahi semua ini sebelum hal-hal buruk terjadi dengan cara membayangkan sebuah lingkaran dan bertanya sekali lagi pada roh tersebut, apakah dia teman atau bukan. Di sini Shalon meminta si setan untuk mengetuk 1 kali bila teman dan ketuk 2 kali bila bukan. Lalu mereka pun bertanya berbarengan. Si setan bukannya menjawab dengan ketukan, tapi malah membuat lampu rumah menjadi konslet dan telepon Shalon pun terputus. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa si setan ini bukanlah teman dan akan mencelakakan mereka semua. Alhasil, mereka semua pun panik. Di sini Haley meminta teman-temannya membayangkan tali di pinggang dan memotongnya. Nah, di sini mereka merasa tenang dan merasa telah mengakhiri acara ritual tersebut. Tapi di sini ada yang aneh. Setelah Caroline meninggalkan tempat duduknya, Caroline seperti memutar background layar dirinya yang terus bolak-balik seperti di awal video. Dan ketika teman-temannya memanggil, ada tampak Caroline menabrak laptopnya sendiri hingga laptopnya pun terjatuh. Di sini teman-temannya mencoba tetap memanggilnya, tapi tidak ada jawaban dan hal tersebut membuatnya disconnect juga. Sekarang di kolomnya Emma, dia sedang memperlihatkan lampu gantungnya yang bergoyang-goyang sendiri dan tiba-tiba ada sesosok filter wajah yang membuatnya kaget karena penasaran. Akhirnya Emma pun mencoba mendekati filter kamera tersebut dan filter wajah itu menoleh. Akhirnya Emma yang penasaran sama sosok The Invisible Man itu, Emma pun menebar tepung di sekitar situ. Tak lama kemudian dapurnya menjadi berantakan. Akhirnya Emma pun lari dan di sana ada tampak jejak kaki yang mengejar dirinya. Saat Emma lari, tiba-tiba tubuh Emma terangkat lalu terjatuh. Akhirnya Emma bersembunyi di balik selimut. Oke, sekarang giliran Radina yang sedang menelepon. Di sana terlihat kompornya tiba-tiba menyala dan mengeluarkan asap. Lalu teman-temannya meminta untuk cepat keluar dari rumah. Namun tiba-tiba suaminya jatuh dari langit-langit rumah. Waduh, kok bisa? Oke, kita coba perhatikan lagi di kolom Radina. Ketika mau ke WC, di situ terlihat suami Radina sudah tergantung dan semua tidak ada yang menyadarinya. Oke, balik lagi. Akhirnya Radina pun mencoba lari keluar rumah, tapi tiba-tiba ada yang menariknya masuk dan Radina pun tewas. Pada saat suasana sedang tegang, Caroline kembali login, tapi tetap menayangkan background dia yang terus bolak-balik itu. Dan tiba-tiba terlihat Caroline yang mendagor-dagorkan kepalanya ke laptop dan Caroline pun meninggal juga. Akhirnya mereka pun menjadi semakin panik dan mereka juga saling menyalahkan. Dan terulang lagi, kursi Haley ada yang menarik hingga dia pun terjatuh. Dan tiba-tiba ada yang menariknya juga keluar dari pintu. Tanpa berpikir panjang, Gemma pun langsung keluar rumah dan disconnect, meninggalkan Emma sendiri di room meeting. Lalu tak lama kemudian, Teddy login lagi sambil berusaha ngabodor dengan memperlihatkan boneka talinya itu. Yalah, lucu lah. Saat Teddy terus-menerus menanyakan kemana teman-temannya ini, tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Lalu Teddy menyalakan senter dan menaiki tangga rumahnya. Dan tiba-tiba, siap-siap buat jump scare? Kalau udah siap, kita mulai ya. 1, 2, 3. Teddy pun kaget dan lari. Semua barang-barangnya terjatuh dan Teddy pun bertemu kembali dengan si jump scare tadi. Lalu Teddy lari keluar dan memanggil pacarnya Jenny. Dan tiba-tiba pacarnya itu terangkat ke udara seperti dicekek lalu terjebur ke kolam renang. Teddy akhirnya bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, Teddy mendengar sesuatu dan dia pun mencoba memeriksanya dan tiba-tiba senternya meledak.
Lalu di dalam kegelapan, Teddy mendengar suara musik boxnya itu yang berbunyi. Lalu Teddy menyalakan korek api untuk pencahayaan. Dan benar saja, kotak musik itu sudah ada di bawah. Saat Teddy mendekat, tiba-tiba ada yang menariknya. Lalu Teddy pun tewas terbakar. Sekarang tinggallah Emma sendiri. Tinggal aku sendiri dalam Zoom ini. Yang tiba-tiba mendengar sesuatu yang mendekat dirinya. Lalu Emma mencoba melemparkan selimutnya itu. Dan ada The Invisible Man di situ. Emma yang panik lalu mencoba melarikan diri dari jendela. Dan dia pun terjun bebas. Akhirnya Emma pun tewas juga. Dan bunyi burung terus berlanjut. Di kolomnya heli, Gemma mencoba masuk dengan memecahkan kaca jendelanya. Lalu, melihat ke arah laptop. Dan Gemma melihat teman-temannya sudah tewas. Ketika Gemma jalan dengan keadaan shock dan bingung, tiba-tiba ada benda yang menimpuk kepalanya Gemma. Puas ya. Hingga dia pun terjatuh, tapi untungnya Gemma tidak mati. Saat sedang gegoleran di bawah, tiba-tiba dapurnya ngamuk, mengeluarkan segala isinya. Lalu Gemma pun ngambek. Lalu dijawab sama si setan dengan menggoyang-goyangkan kursi. Gemma pun lalu mencari Heli yang ternyata sedang bersembunyi di bawah kolong meja. Lalu mereka pun tos. Ya elah, mbak. Sempat-sempatnya tos-tosan. Tak lama kemudian, mereka pun disambut oleh kursi yang bergoyang-goyang sendiri dan lalu mati lampu. Nah, di sini Gemma lalu mengajak Heli untuk segera keluar rumah. Karena gelap, Heli pun mengambil kamera polaroidnya untuk menerangi jalan dengan flash. Ketika mereka mengarah ke tempat kursi yang tadi bergoyang-goyang dengan menggunakan flash kamera, tiba-tiba udahlah, filmnya tamat sampai di sini aja ya. Gimana menurut kalian filmnya? Berdasarkan IMDb, rating film ini adalah 6,6 ya. Oke, sekian dulu film horor yang bikin jantung copot. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.